Selamat pagi, sebelum memulai wawancara, bisakah Anda menceritakan tentang diri Anda? Selamat pagi Bapak dan Ibu, sebelumnya terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Reca Gestia Teja, umur saya 19 tahun, dan saat ini saya sedang menjalani perkuliahan di Universitas Multimedia Nusantara. Dan saya memilih di jurusan Desain Komunikasi Visual. Nah, mengapa saya memilih jurusan tersebut? Karena saya sudah menyukai desain di saat saya masih berusia 13 tahun. Dan menurut saya desain atau gambar itu seru dan saya ingin mengembangkan bakat saya atau minat saya di industri desain gitu. Karena saya ingin kreativitas itu muncul di pikiran saya gitu. Jadi saya ingin mengembangkan lebih dalam lagi, lebih kuat lagi dengan menjalani perkuliahan di UMN ini gitu. Oke. Kemudian apa nih yang membuat Anda tertarik melamar di posisi desainer di perusahaan kami? Nah, yang membuat saya tertarik itu karena perusahaan yang Bapak dan Ibu pimpin itu mempunyai reputasi yang kuat gitu. Selain itu juga perusahaan yang Bapak dan Ibu pimpin itu juga profesional dalam industri kreatif gitu, dalam industri desain kreatif gitu. Nah, kemudian itu yang membuat saya semakin mempercayai dan saya ingin melamar di posisi sebagai industri desain di perusahaan Bapak dan Ibu gitu. Nah, oke, kemudian bisakah Anda berbagi pengalaman bekerja atau magang sebagai desainer dan bagaimana pengalaman tersebut itu membantu mengembangkan kemampuan Anda? Oke, nah dari pengalaman saya itu saya pernah bekerja sebagai ilustrator untuk klien saya gitu. Nah, tapi berhubung klien saya itu masih teman perkuliahan juga, jadi saya bisa mengerti apa yang dia mau gitu. Nah, sebenarnya kunci utamanya itu adalah kita harus mengetahui dan kita harus memahami apa yang klien mau gitu. Nah, kemudian kalau kita udah memahami, kita udah tahu apa yang sebenarnya itu klien mau, kayak misalnya konsepnya itu dia maunya kayak gimana dalam desain atau apapun gitu yang dia mau, itu sebenarnya gampang, kita bisa melanjutkan dan ya tanpa ada revisi gitu kalau misalnya kita udah sesuai gitu. Nah terus abis itu selain itu juga kita harus berkontribusi gitu dalam misalnya dalam tim desain gitu. Nah itu kita harus sama-sama saling membantu untuk membuat sebuah desain itu, jadi supaya ya klien bisa senang dengan hasil yang apa yang kita kerjakan kayak gitu. Nah sebenarnya kuncinya ya kita harus mengerti lah, memahami apa yang si klien itu mau gitu dan mencoba untuk berpikir kreatif gitu. Nah kemudian apa sih kelebihan utama Anda sebagai desainer? Nah kalau kelebihan utama saya sebagai desainer itu saya ini sebenarnya bisa membuat ilustrasi dengan gaya karakteristik saya sendiri gitu. Jadi itu yang ngebuat orang interest dan melihat gambar desain saya itu unik gitu, berbeda dari yang lainnya gitu. Dan selain itu desain saya ini gak cuman kreatif dan unik gitu, tapi di dalam itu ada konsep yang efektif gitu, dan itu yang membuat ya orang itu semakin interest gitu dengan hasil desain saya gitu. Nah kemudian bagaimana Anda mendeskripsikan gaya desain Anda? Nah, dari mana Anda mendapatkan inspirasi untuk karya-karya Anda? Nah, berhubung saya itu kan suka desain-desain kayak ilustrasi anak-anak gitu.
Jadi hal-hal ilustrasi gambar yang lucu, terus juga menurut saya itu beda gitu, misal terlalu kreatif dan unik, itu ya saya sangat suka gitu kan. Nah, gimana cara saya mendapatkan karya-karya inspirasi gitu kan? Nah, itu biasanya tuh saya melihat searching gitulah dari Google atau Pinterest kayak gitu, dari juga sosial media juga bisa gitu kan, karena kan dari sosial media kita juga bisa tahu semua hal-hal banyak gitu kan tentang desain. Nah, pokoknya ya intinya ya lebih banyakin mengelola kayak melihat hal-hal baru di handphone gitu, dari sosial media maupun YouTube maupun juga TikTok gitu. Pokoknya terutama juga di Pinterest gitu, karena desain-desain yang kreatif, unik itu juga banyak ada di Pinterest gitu. Nah, kemudian kalau misalnya kita bener melakukan semua hal itu, kayak kita sering searching, juga kita sering melakukan desain itu, jadi nggak cuman kita cari doang, tapi kita juga tiap hari kita latihan untuk desain itu, pasti kita bakal bisa gitu intinya. Nah, terus selanjutnya apa sih kekurangan Anda sebagai desainer? Nah, kalau untuk kekurangan saya, walaupun saya tuh orangnya kreatif gitu, tapi saya tuh sebenarnya kalau misalnya membuat desain itu saya sering menunda gitu. Jadi kayak lebih misalnya saya mengerjakan dari klien gitu. Nah, saya kadang tuh menunda dengan cara kayak karena capek gitu kadang. Jadi kadang kalau misalnya emang saya udah capek, udah tidak bisa berpikir lagi, itu biasanya otak saya tuh kayak nge-stuck gitu. Jadi kayak desain-desain yang klien mau gitu, kadang tuh susah untuk diterima gitu dengan baik gitu, karena ya berhubung ya desain saya nge-stuck gitu kalau di kepala. Jadi bener-bener kayak saya itu nggak dapat inspirasi desain apapun gitu. Jadi itu yang membuat kekurangan dari diri saya gitu. Dan gimana cara saya mencari solusinya itu? Nah, yaitu dengan cara ya saya menenangkan pikiran saya dulu gitu, dengan cara kayak refreshing, atau ya pokoknya melihat hal-hal desain-desain yang lain dulu lah gitu. Pokoknya ya nenangin pikiran, baru saya bisa melanjutkan desain saya lagi gitu. Karena kalau misalnya dengan kondisi yang capek, yang udah lelah gitu kan, nah itu bener-bener kayak nggak bisa membuat desain gitu. Ya itu yang menjadi kekurangan sih dari diri saya gitu. Nah, kemudian bisakah Anda menjelaskan salah satu karya favorit Anda dari portfolio yang Anda bawa? Nah, kalau dari portfolio saya, itu saya lebih menekankan di ilustrasi, yaitu ilustrasi anak-anak, karena sebenarnya saya itu ingin bekerja di bagian ilustrator gitu. Nah, tapi walaupun itu saya juga menguasai di bagian branding gitu, tapi saya lebih sangat menyukai itu kayak ilustrasi anak-anak yang lucu gitu. Misalnya packaging kayak merchandise gitu. Nah, itu saya suka buat desainnya gitu, desain untuk itu, misalnya desain stiker, desain untuk di buku gitu. Nah, itu kan desain yang kayak ilustrasi aja gitu kan, yang bener-bener cuman tok ilustrasi aja gitu. Nah, itu saya suka. Nah, untuk ya gaya visual saya yaitu ya gaya visual anak-anak gitu, pokoknya yang berbaur tentang anak kecil gitu, saya suka gitu. Pokoknya yang diminati oleh anak kecil lah, karena kan anak kecil tuh sukanya lucu-lucu. Nah, saya juga suka gambar-gambar yang lucu kayak gitu. Nah, kemudian bagaimana sih cara Anda itu bekerja dalam tim Anda? Nah, gimana cara saya bekerja sama dengan tim saya? Yaitu dengan cara ya bertanggung jawab dengan
apa yang klien mau gitu. Terus juga berusaha untuk disiplin gitu, misalnya disuruh klien untuk membuat desain dengan batas waktu gitu kan. Nah itu saya berusaha untuk disiplin dengan apa yang diminta oleh klien kayak gitu, bertanggung jawab untuk tim saya gitu, berkontribusi juga dan aktif dalam tim gitu. Nah terus selanjutnya, pernahkah Anda bekerja dengan klien yang memiliki visi berbeda dari Anda? Nah, kalau untuk bekerja dengan klien yang mempunyai visi berbeda itu sebenarnya sih belum pernah. Tapi kalau misalnya pernah itu, kalau emang seandainya pernah, itu ya saya berusaha untuk mengerti aja lah, mengerti, dan saya tanya dulu apa yang dimau oleh klien gitu, dan saya berusaha untuk mencocokinya gitu, apakah klien ini maunya gimana, dan saya berusaha untuk mencari ya jadi jalan tengahnya gitu dari permasalahan itu gitu kan, jadi dari dua pendapat yang berbeda ini gitu. Nah terus misalnya dia udah kasih tahu tentang konsep-konsepnya, nah saya tuh berusaha untuk mencari solusinya itu apa gitu, supaya ya tidak ada lagi pendapat-pendapat yang berbeda gitu dari dua sisi kayak gitu. Nah kemudian bagaimana Anda melihat masa depan Anda sebagai desainer di era AI dan bagaimana Anda beradaptasi? Nah untuk di AI, saya melihat AI itu sebagai alat yang bisa membantu mempercepat proses desain gitu. Jadi AI itu sebenarnya tuh buat ngebantu kita, tapi ngebantu dalam mempercepat proses desain kita gitu. Tapi bukan buat menggambarkan desain itu gitu. Jadi misalnya kita butuh AI itu untuk misalnya mencari referensi, itu bisa pakai AI, atau kita mau tanya tentang desain itu, misalnya kita tidak terlalu menguasai desain, terus kita klien meminta untuk membuat desain yang kayak sekiranya kita tidak tahu gitu kan, nah itu kita bisa tanya ke AI, tanya sebatas itu. Tapi kalau untuk kayak membuat desain atau kayak seperti joki itu tidak bisa itu kan, karena AI itu tidak bisa membantu di bagian itu juga itu. Jadi ya menurut saya itu tidak efektif dan tidak efisien ya gitu. Jadi ya kalau untuk AI itu ya pakai AI dengan sebaik-baiknya gitu. Nah oke, kalau gitu sekian wawancara dari saya. Terima kasih banyak atas waktu yang telah diberikan. Oke, terima kasih.